Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hakim Tobrania R dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya merupakan peserta PKDP tahun 2026. Saya akan melaksanakan video pembelajaran yang mana untuk mata kuliah saya yaitu mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Mari kita lakukan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, sebelum kita mulai untuk pertemuan kali ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah memperkenalkan kita dengan agama Islam, agama yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman terang benderang seperti saat ini. Teman-teman, sebelum kita mulai untuk perkuliahan kali ini, saya akan melaksanakan absensi dulu. Yang pertama adalah atas nama Mas Muhammad Ali Mansur. Ada? Ada. Oke. Setelah itu Mbak Nabila Amelia Putri. Ada? Ada. Selanjutnya yang terakhir ada Mbak Wahyuni Khairunisa. Ada? Ada. Baik. Baik, sebelum kita mulai ya, masuk ke materi, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, selesai. Teman-teman, sebelum saya masuk ke materinya, saya akan mengecek untuk konsentrasi teman-teman. Jadi teman-teman nanti saya akan buat game ya. Gamenya itu sangat mudah. Jadi gamenya itu adalah namanya Raja Korun ya. Jadi Raja Korun itu dia itu sangat kejam ya. Nah, dia itu dulu ketika prajuritnya itu mengalami kesalahan, yang melakukan kesalahan, dia itu akan mendapatkan sebuah hukuman. Nah, hari ini nanti akan ada dua orang yang akan mendapatkan hukuman, ya, saya kira. Nah, Raja Korun akan mencari siapa yang akan mendapatkan hukuman ini, ya. Instruksinya gini, ya. Ingat ya, instruksinya, tolong perhatikan ya. Instruksinya adalah lakukan apa yang saya katakan, jangan lakukan apa yang saya lakukan. Bisa dipahami? Gitu ya, tangan di depan, tangan di depan. Oke, nanti ingat ya, instruksinya itu kalau saya bilang Raja Korun, nanti teman-teman lakukan. Tapi semisal saya bilang tidak ada Raja Korunnya, berarti yang menyuruh bukan Raja Korun. Bisa dipahami ya, Rek? Oke ya, ingat Raja Korun menyampaikan lakukan apa yang saya katakan, tapi jangan lakukan apa yang saya lakukan, gitu ya. Oke, tangan di depan. Raja Korun menyampaikan, pegang mata. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Iya, Rek. Kok yang saya lakukan pegang telinga, yang saya sampaikan pegang mata, ini malah pegang mulut. Ingat ya, lakukan apa yang saya katakan. Jadi semisal pegang mata, ya kamu pegang mata, jangan ikutin aku. Nah itu malah pegang mulut loh. Sekarang tangan di depan, pegang telinga. Oke, Raja Korun bilang pegang hidung. Oke guys. Berarti nanti yang dihukum adalah mbaknya satu sama mbaknya ini. Oke, kita masuk di materinya ya. Udah ya untuk gamenya. Jadi materi kali ini adalah pertemuan kedua tentang manajemen sumber daya manusia. Pertemuan pertama kemarin sudah saya jelaskan terkait dengan apa itu manajemen sumber daya manusia. Jadi kemarin itu hanya sekedar sekilas saja. Nah, hukumannya adalah mbaknya itu menyampaikan, yang satu itu menurut mbaknya manajemen sumber daya manusia itu apa. Yang kedua adalah fungsi manajemen sumber daya manusia itu apa menurut mbaknya aja, nggak harus benar juga.
tentang konsep ya, konsep dasar, pengertian, tujuan serta fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Jadi manajemen sumber daya manusia itu adalah sebuah ilmu ataupun seni tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya manusia untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan gitu ya. Jadi sebenarnya tuh manajemen sumber daya manusia itu di seluruh instansi ataupun perusahaan itu pasti ada. Karena manajemen sumber daya manusia itu digunakan tujuannya itu untuk mencapai sesuatu yang menjadi tujuan dari institusi tersebut. Jadi di universitas seperti ini juga ada, di sebuah perusahaan itu pasti ada gitu ya. Itu adalah tentang pengerti manajemen sumber daya manusia gitu ya. Nah, yang nanti akan kita bahas adalah yang pertama itu ada tujuan materi kita hari ini. Terus nanti ada yang kedua itu adalah pengertian manajemen sumber daya manusia sampai dengan fungsi manajemen sumber daya manusia ya. Nah ini ya tujuannya ya. Jadi tujuan materi kali ini adalah nanti diharapkan teman-teman semua itu mengetahui, bisa menjelaskan tentang pengertian tujuan dan fungsi manajemen sumber daya manusia gitu ya. Oke, jadi sumber daya manusia itu jadi itu adalah pengertian sumber daya manusia. Ini adalah sebuah proses memperoleh, melatih, menilai dan memberikan kompensasi kepada karyawan serta memperhatikan hubungan kerja, kesehatan, keselamatan dan keadilan bagi mereka. Jadi manajemen sumber daya manusia itu cakupannya sangat luas, mulai dari dia itu tahap penerimaan ya. Jadi misalkan di sebuah perusahaan itu yang melakukan perekrutan itu, yang bertugas melakukan perekrutan itu adalah manajemen sumber daya manusia. Jadi dia itu bagian manajerial. Kalau di misalkan kalau di kampus kami ya, kampus kita ini di UIN 1 itu adalah di bagian manajemennya itu di bagian mana? Di bagian kepegawaian biasanya ya. Kepegawaian itu dia bertugas untuk melakukan manajemen sumber daya manusia ya. Nah ini adalah tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu adalah tujuan organisasi, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan berdampak positif, membantu perusahaan mencapai target bisnisnya ya. Jadi organisasi itu lebih ke arah mencakup secara luas ya. Misalkan kalau di kampus kita ya ada informasi apa ya, misalkan informasi peningkatan jabatan fungsional dosen gitu ya, itu diinformasikan semuanya oleh rektorat, dalam hal ini adalah kepegawaian. Itu adalah tujuannya, itu adalah organisasional. Yang kedua adalah tujuan fungsional, yaitu memberikan dukungan agar setiap departemen atau manajer fungsional dapat mengelola timnya dengan lebih efisien dan efektif. Terus yang ketiga, tujuan sosial itu memastikan perusahaan itu bertanggung jawab secara etis, sosial terhadap masyarakat, serta meminimalkan dampak negatif dari kegiatan operasional. Yang terakhir ada tujuan individu atau pribadi, yaitu mendukung setiap karyawan dalam mencapai tujuan pribadi agar tetap termotivasi dan berkontribusi secara jangka panjang ya. Yang paling sering kita temui atau kita itu bersinggungan adalah tujuan yang keempat, yaitu tujuan pribadi ini ya. Karena teman-teman kalau nanti bekerja di sebuah perusahaan atau instansi, kalau perusahaannya itu profesional, pasti dia itu memiliki jenjang karir ya. Kalau misalkan guru itu jenjang karirnya gimana mulai dari ini ya ada 3B kayak gitu ya, 3A kayak gitu. Ada juga yang dia itu yang sebelumnya belum tersertifikasi terus dia tersertifikasi gitu ya. Jadi kalau setiap pekerjaan kalau profesional itu pasti memiliki jenjang karir yang jelas. Ya, misalkan nanti teman-teman bekerja di sebuah perusahaan ya, itu perusahaan itu profesional atau enggak bisa dilihat bagaimana jenjang karirnya ke depan ya. Misalkan ya, mohon maaf ini semisal bekerja di kalau di desa saya itu masih banyak teman-teman yang bekerja di ini ya, yang mohon maaf kasar gitu ya, misalkan di perusahaan Cita Batako kayak gitu ya. Nah itu biasanya kan dia tidak memiliki jenjang karir ya. Tapi kalau semisal ada perusahaan yang besar, itu ada yang dia itu sistem promosi. Jadi misalkan masuk pertama itu menjadi yang bagian pekerja kasar, setelah itu karena kerjanya bagus, disiplin, nanti dia dinaikkan gitu ya. Jenjang karir jelas itu merupakan salah satu dari tujuan dari individu, pasti pribadi ya. Kan teman-teman nggak mungkin ya bekerja itu pengennya gitu-gitu aja gitu ya. Tapi ya tergantung juga ya. Biasanya kalau masih
masih muda gitu pasti memiliki keinginan untuk berkembang. Tapi kalau sudah menikah gitu, sudah punya anak, biasanya akan ya keinginan untuk berkembang itu akan sedikit rendah ya. Karena kan yang penting dekat rumah misalkan, yang penting masih menghasilkan, suami sudah bekerja gitu ya. Jadi ya ini ya tujuan individu itu yang sering kita bersinggungan dengan bagian SDM biasanya, kepegawaian. Nah, ini teman-teman, jadi fungsi dari SDM ya, ini mulai dari tahap perencanaan ya, perekrutan ataupun seleksi. Tahap perencanaan itu misalkan ini tidak bermaksud ria atau apa ya. Misalkan saya pribadi ya, itu di perencanaan SDM ya, misalkan di Win 1 itu prospek ke depan inginnya itu misalkan membuka program studi yang basicnya itu kesehatan gitu ya. Yang ketiga itu adalah pelatihan dan pengembangan. Misalkan WA ke dosennya, berapa kali dosennya menjawab, mohon maaf Kak, di sini hari ini ada pelatihan saya gitu ya, pelatihan apa gitu. Nah, itu merupakan salah satu fungsi dari kepegawaian dalam ini manajemen sumber daya manusia. Jadi melakukan pelatihan dan pengembangan. Pasti ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga itu adalah manajemen kinerja. Manajemen kinerja itu menetapkan standar ya, standar itu dalam arti yaitu tadi ya, menetapkan apa ya, standar itu kayak misalkan ya kalau di Win 1 itu kedisiplinan kayak gitu ya, pegawai yang disiplin bagaimana ya, mirip-mirip kalau kayak bagaimana sih teman-teman itu dinilai sama dosennya gitu. Nah, kepegawaian juga seperti itu. Jadi kepegawaian itu menilai karyawannya baik atau tidaknya itu berdasarkan manajemen kinerja gitu ya. Yang kelima itu terkait dengan kompensasi dan tujuan. Jadi kompensasi dan tujuan itu lebih ke arah nanti teman-teman mendapatkan reward ya, penggajian itu semua masuk dalam biro kepegawaian. Yang terakhir adalah perencanaan karir dan hubungan industrial ya. Perencanaan karir itu biasanya setiap orang itu punya plannya sendiri-sendiri ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini manfaat dari manajemen sumber daya manusia. Jadi dia memiliki manfaat yang signifikan bagi organisasi. Dengan pengelolaan yang baik, organisasi dapat mengoptimalkan potensi karyawan, ya, meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, mengurangi tingkat turnover, ya, menciptakan budaya kerja yang positif, ya. Jadi manajemen sumber daya manusia itu efektif juga pasti pimpinan itu organisasi dalam menghadapi perubahan pasar perencanaan dengan bagian pegawaian gitu ya. Dengan lebih masuk dalam perencanaan pedagang yang teman-teman sering makan apa sih? Biasanya geprekan. Kalau teman-teman geprekan itu di mana pilihannya? Nah, teman-teman pasti punya alasan loh. Kenapa kok memilih geprek mayar? Alasannya banyak, murah gitu ya. Terus apakah misalkan teman-teman mencoba-coba tempat yang lain? Oke ya. Nah, teman-teman, jadi misalkan ya gitu ya. Misalkan teman-teman menjadi seorang pedagang, tahu bahwa geprek mayar itu dia memiliki efektivitas misalkan besar gitu ya, terus banyak, terus dia itu murah. Pasti teman-teman sebagai seorang pedagang pasti akan cari cara bagaimana sih sekarang ternyata pasarnya itu adalah yang penting tuh banyak, terus dia itu murah gitu ya. Pasti teman-teman melakukan inovasi-inovasi gitu ya, perbaikan-perbaikan. Bagaimana sih supaya dagangan saya itu bisa berkembang ya. Sama seperti manajemen sumber daya manusia, intinya manajemen sumber daya manusia itu bagaimana antara pekerja sama perusahaan itu sama-sama memiliki simbiosis mutualisme gitu loh, sama-sama menguntungkan, sama-sama memiliki progres ke depan gitu ya. Nah, ini ya kesimpulannya adalah manajemen sumber daya manusia itu merupakan proses pengelolaan tenaga kerja dalam organisasi yang meliputi perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, pemberian kompensasi hingga pemeliharaan hubungan kerja ya. Jadi tujuannya itu memastikan bagaimana organisasi itu memiliki sumber daya manusia yang kompeten, produktif dan mampu mendukung pencapaian dari tujuan perusahaan gitu ya. Seperti itu, Rek. Oke, Rek, dari sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Jadi materi hari itu ya itu ya tentang manajemen sumber daya manusia. Nanti teman-teman pada saat
masuk di dunia kerja, saya kira pasti akan bersinggungan dengan materi ini, ya. Terus juga saya kira nanti bisa mencari referensi bacaan lagi ya, bisa melalui internet ataupun melalui buku. Terus untuk penugasan, nanti saya tugaskan teman-teman nanti untuk supaya lebih memahami materi kali ini nanti bisa membuat sebuah makalah tentang manajemen sumber daya manusia, gitu ya. Ini masih semester 2, ya, masih sangat panjang sampai di semester 8, ya. Yang penting teman-teman pada saat melaksanakan perkuliahan nanti ini aja sih. Inama a'malu biniat gitu aja ya. Jadi semua itu tergantung dari niatnya. Yang penting teman-teman itu niat yang baik itu nanti perbuatan yang baik akan menghasilkan karma yang baik juga kepada teman-teman. Gitu ya. Oke teman-teman, untuk menutup perkuliahan kali ini, mari kita baca bersama-sama bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, saya akhiri pertemuan kali ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.